Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita. Kita mau pakai hari ini untuk boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Kita tinggikan namanya sebab Dia satu-satunya Allah yang patut untuk kita puji dan kita sembah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak, kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih dan anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari lebih lagi kita membuka hati kita bagi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, baik kita sehat, kita sakit, baik kita di dalam masalah, percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang sama yang senantiasa memegang tangan setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Oh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Kau Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, kami mau puji Engkau ya Bapa. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sucikan hati kami ya Bapa, layakkan kami semua untuk menghadap tata-Mu yang kudus Tuhan. Jamalah hati setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kami mau dengar Tuhan sabda-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau Tuhan dan Raja kami. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sukacita Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu jemaat saudara sekalian. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita tinggikan namanya. Sebab Dia Tuhan kita yang maha besar, Dia Tuhan kita yang maha kuasa. Serukan namanya.
ini. Amin. Yeay. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. haleluya. Param pam 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 pam. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Sorak-sorai Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satukan hati sama-sama katakan, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. haleluya. Dan jemaat Tuhan, rasakan sukacita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. haleluya. Param pam 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 pam. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Yeay. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Roh Kudus Tuhan yang luar biasa atas kita. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini. Apapun beban kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkan betapa kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah luput atas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku. Yes. Katakan, Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung.
tak pernah dia mengecewakan, tak pernah yang mengecewakan. Tuhan kita yang tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. sama-sama katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. sama-sama katakan, Segala perkara dapat ku tanggung amin, amin. di dalam Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Sekali lagi setia. jemaat Tuhan katakan, segala perkara, Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. makasih, makasih Yesus, makasih Tuhan. Pada hamba yang kami percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, warga gereja, jemaat GKRI, jemaat Mangga Besar. Tuhan memberkati, kita selalu diberi kesempatan oleh Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus untuk beribadah kepadanya dalam segala situasi. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah yang diberkati ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Mazmur
pasal 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan berkhotbah dengan judul perubahan setelah mengalami kegagalan. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 dengan judul perubahan setelah mengalami kegagalan. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang baru saja kita baca ini adalah satu mazmur yang indah. Ini dilatar belakangi oleh kegagalan dan kebangkitan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka menderita karena salah, seperti penyembahan berhala yang berlarut-larut. Sudah diingatkan para nabi tetapi mereka tetap bandel, maka akhirnya mengalami pendisiplinan ilahi, mereka dibuang ke tempat yang jauh. Tetapi bangsa yang mendisiplinkan mereka dipakai Tuhan ternyata lebih kejam dari seharusnya. Maka mereka jadi lebih menderita dari bayangannya. Akhirnya Tuhan pun membawa pembebasan bagi mereka dari bangsa-bangsa yang menghukum mereka lebih berat itu. Sehingga di sini kita dapat katakan mereka akhirnya mengalami perubahan setelah menghadapi banyak persoalan. Setelah mereka banyak mengalami akan kegagalan, mereka akhirnya mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Mereka dibangkitkan. Mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Mereka menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar. Mereka dapat berubah setelah mengalami kegagalan. Ini adalah satu contoh untuk kita catat. Setiap orang dapat mengalami kegagalan. Tetapi lewat kegagalan itu, kalau dicermati dengan benar, orang tersebut akan juga mendapatkan perubahan. Perubahan hidup yang lebih baik. Perubahan dari sebelumnya. Setiap orang dapat mengalami kegagalan. Kegagalan dalam pekerjaan. Kegagalan dalam pelayanan. Kegagalan dalam perjodohan. Kegagalan dalam pendidikan. Kegagalan dalam pengobatan. Kegagalan dalam pernikahan. Kegagalan dalam pelayanan. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam perjodohan, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam pengobatan, kegagalan dalam pernikahan. Berulang-ulang kali dapat kita alami. Tetapi kalau kita benar menyikapi kegagalan itu, maka kegagalan itu dapat membawa kita kepada satu perubahan hidup yang lebih baik. Sekarang ini banyak juga persoalan kita hadapi. Masa pandemik membuat kita jadi sulit kesana kemari, sulit beribadah, sulit bersosialisasi, sulit untuk berbisnis, sulit untuk melakukan pekerjaan. Kita bagaikan orang-orang yang mengalami kegagalan itu. Tetapi lewat kegagalan itu, asal benar kita sikapi, maka kita dapat berubah. Jadi di sini yang kita patut catat adalah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan. Kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan. Seperti bangsa Israel katakan tadi,
Tuhan memulihkan keadaan kita. Orang-orang sampai takjub, kok orang ini berubah sekarang? Orang ini tidak seperti dulu saat mereka gagal. Karena bangsa Israel menyikapinya dengan benar. Seperti itulah kita. Kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bila manakah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan itu? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami kegagalan agar lewat kegagalan itu kita dapat berubah lebih baik kemudian? Pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang lebih baik. Gereja kita menjadi gereja yang lebih baik. Pernikahan kita menjadi pernikahan yang lebih baik. Bila manakah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan atau ketika mengalami kegagalan itu? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Bapak Ibu, dapatlah kita catat paling tidak 3 situasi yang mendukung kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan itu. Yang pertama adalah bila kita melakukan koreksi. Sebagaimana dapat kita baca dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2-5. Yang kedua, bila kita menerima konsekuensi. Sebagaimana dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 17-20. Dan yang ketiga, bila kita mengejar ketertinggalan. Sebagaimana dapat kita baca dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9-11. Tujuan saya menguraikan khotbah hari ini adalah kembali supaya kita dapat memahami paling tidak 3 kondisi faktor pendukung bila mana kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan. Yang pertama adalah bila kita melakukan koreksi. Mari kita membaca contoh firman mengenai hal ini dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2-5. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa maksud keempat ayat ini? Maksud keempat ayat ini adalah dari ayat 2 sampai ayat 4. Kalau umat Tuhan mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai persoalan, itu perlu disikapi dengan tepat. Perlu dipahami dengan benar. Untuk itu dalam ayat 5 dibutuhkan hikmat Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk memahami persoalan itu. Ada apa di balik persoalan itu? Penting memahami alasan dari persoalan itu. Kalau kita ganti sesuai dengan judul khotbah ini, kegagalan itu. Penting memahami alasan dari kegagalan itu. Kegagalan memang kalau kita salah menyikapinya berbahaya. Misalnya, kalau kita ini gagal, salah memahami kegagalan, kita dapat merasa bodoh dan itu memunculkan rendah diri. Karena salah menyikapi kegagalan, jadilah dia merasa bodoh, memunculkan rendah diri. Di sisi lain, kegagalan itu dapat dianggapnya karena orang lain menjegal dia. Merasa dijegal sehingga dia memunculkan dendam. Atau dia merasa terkutuk sehingga memunculkan pesimisme, apalagi apatisme akan masa depan. Hal lain lagi, kalau seseorang salah memahami kegagalan itu, maka dia dapat merasa diabaikan Tuhan, sehingga muncul ateisme, ketidakpercayaan akan keberadaan Tuhan. Berbahaya sekali kalau kita salah memahami kegagalan.
salah mencermati di balik kegagalan. Misalnya Bapak Ibu, ada kegagalan karena salah. Tetapi juga ada kegagalan sebagai salib. Saya dapat mengalami kegagalan, penderitaan, persoalan. Dagangan gak laku kah, bisnis ini mandek. Perjodohan gak jadi, berhenti, pernikahan kacau. Saya sakit, mengalami banyak persoalan pada tubuh saya. Kegagalan, penderitaan, kesusahan, anggaplah itu sejenis di sini. Itu dapat terjadi karena salah saya. Tetapi juga dapat terjadi sebagai salib bagi saya. Maka di sini perlu hikmat dari Tuhan memohon penyingkapan ilahi. Supaya Tuhan memancarkan kasih kuasa-Nya dalam relung hati kita, benak kita. Sehingga kita dicerahi. Kita dapat secara proporsional mendudukkan kegagalan itu. Contohlah dari sejak kitab Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden yang indah. Karena mereka berbuat dosa. Mereka jadi susah sekali makan minum sehari-hari pun. Mereka harus dengan sangat berpeluh kerja keras hanya untuk makan dan minum. Karena mereka salah, mereka berbuat dosa. Mereka melawan perintah Tuhan. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Seorang anak bungsu yang sombong, dia meninggalkan rumah ayahnya, merasa dapat sendirian hidup tanpa ayahnya, tanpa kakaknya, tanpa saudaranya, hanya katanya bermodalkan uang yang banyak. Maka belum apa-apa pun dia minta warisan bagiannya sebagai anak dari bapa yang baik. Dia foya-foya, habis uangnya. Apa yang terjadi? Dia jadi sengsara. Dia miskin menderita. Dia penyakitan. Dia kesulitan. Dia jadi susah. Dia gagal karena dia salah. Coba lihat apa kurangnya Daud sebagai raja yang diurapi. Tapi suatu ketika dia bersalah. Dia mengambil orang yang bukan istrinya, ditidurinya. Sampai melahirkan anak. Dia zina, dia selingkuh. Sampai suami daripada perempuan itu yang bernama Batseba. Dengan begitu liciknya dibunuh di medan perang. Tapi Tuhan tahu bahwa Daud melakukan itu sebagai dosa. Syukurlah Daud. Syukurlah juga tadi itu sebelumnya Adam dan Hawa akhirnya menyadari dosanya. Syukurlah itu juga anak bungsu menyadari keberadaannya. Syukurlah orang-orang ini ketika sadar bahwa itu adalah dosanya, maka dia pun dipulihkan. Mereka pun diberkati kemudian, dosanya diampuni. Maka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Setelah ayat 8 dikatakan dalam ayat 9. Sebab jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi sebaliknya dalam ayat yang ke-8. Kalau kita ini berkata kita tidak berdosa. Padahal kita berbuat dosa. Maka itu adalah menipu diri kita sendiri. Dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Mengapa menipu diri sendiri itu disebut di sini sebagai akibat dari tidak mengaku dosa? Ya, karena kita adalah saksi mata yang masih hidup atas perbuatan jahat kita sendiri. Dalam hal ini belum tentu orang lain lihat atau tahu kita berbuat dosa. Tapi kita sebagai pelaku dalam keadaan sadar, kita melihat sendiri apa yang kita lakukan. Kita mendengar sendiri apa yang kita lakukan. Berarti kita menipu diri sendiri ketika kita tidak mengaku dosa kita. Maka kita perlu kembali kepada kasih yang semula. Seperti di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Sudah begitu jauh kamu jatuh. Sudah kamu begitu jauh lari dari cintamu yang semula. Kembalilah supaya kamu dapat dipulihkan, dipertobatkan. Maka di sini kalau kita mengalami kegagalan
dalam rangka supaya kita kemudian berubah lebih baik. Biar kita, Bapak Ibu, melakukan koreksi. Minta hikmat dari Tuhan, minta penyingkapan dari Tuhan, minta keinsafan dari Roh Kudus. Tuhan mau menolong kita. Tetapi nanti sesuai dengan hikmat Tuhan bisa jadi kita ini menderita, susah, mengalami kegagalan. Karena kita bukan bersalah tetapi sebagai salib. Kita sakit sebagai salib. Kita susah sebagai salib. Kita kekurangan sebagai salib. Keluarga kita ada masalah sebagai salib. Apa itu salib? Tanggungan ini tanggungkan kepada kita yang sebenarnya bukan tanggungan kita. Kita harus membayar yang bukan bagian kita. Inilah Bapak Ibu kebanggaan sebagai murid Kristus. Kita harus menangis ketika kita ini bersalah. Lalu karena salah kita jadi susah. Tetapi kalau kita ini susah bukan karena salah kita. Kita harus bersuka cita kata Tuhan. Sebab itu bukan karena salah kita. Itulah bedanya murid Kristus dengan bukan murid Kristus. Murid Kristus itu justru teraniaya karena kebenaran, dia harus berbahagia. Dia harus mengucap syukur karena telah dilayakkan menderita seperti Kristus. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 14 ayat 27 bahwa seorang murid Kristus itu adalah dia berani pikul salib. Dia pikul salibnya seperti Kristus memikul salibnya. Tuhan Yesus dengan demikian maka berkata, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Maka kalau kita ada kegagalan, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam pengobatan, atau kita sedang sakit parah, ada masalah-masalah lain dalam hidup kita, cobalah minta hikmat dari Tuhan untuk meneropong, untuk mendiagnosa, untuk melihat ada apa di balik itu dan mengapa itu terjadi. Kalau itu karena salah kita, biar kita bertobat. Tetapi kalau itu sebagai salib, biar kita pikul. Maka Tuhan menyadari betul betapa kita perlu bantuannya. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat 28, 29, 30. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kukingku pasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun menjadi ringan. Kristus sendiri sudah pernah memikul banyak salib. Dan salibnya adalah salib yang terbesar di seluruh alam. Dia pikul salibnya dan dia sukses. Karena caranya dia benar. Dia punya kuk yang benar. Dan kuk itu mau diajarkan kepada murid-muridnya. Maka kalau kita memikul salib seperti Kristus memikul salibnya. Maka kita bebannya bukan tambah berat tetapi menjadi ringan. Sehingga kegagalan itu buat kita menjadi satu proses menuju kepada perubahan hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, memang berbicara mengenai kegagalan ini luas. Sekali lagi, luas. Misalnya tadi kalau kita sedikit rangkumkan dari hal lain. Bahwa ada kegagalan karena masa lalu yang suram. Tetapi juga ada kegagalan demi masa depan yang lebih baik. Saya berharap dua-dua menjadi perhatian bagi kita. Kalau kegagalan itu karena masa lalu kita yang suram, akibat dari kesalahan kita, mintalah ampun pada Tuhan. Atau juga masa suram masa lalu karena orang lain berbuat salah pada kita, ampunilah mereka di masa lalu. Biarlah semua kita arahkan demi masa depan yang lebih baik sekarang. Kita dijegal, kita dianiaya, kita difitnah, punya kita diambil, kita dizolimi. Tuhan tidak pernah tutup mata. Kegagalan memang peristiwa buruk namun menjadi pengalaman berharga. Kegagalan bagi kita bukan tahap akhir kehidupan namun menjadi tahap baru menuju keadaan yang lebih baik kemudian. Maka seharusnya
kegagalan itu menjadi satu soal buat kita, bukan persoalan. Satu soal ujian untuk kita boleh jawab. Kita cari jawabnya. Sehingga ranking kita menjadi naik. Level kita makin meningkat. Terus menerus kita menjadi orang yang lebih berguna. Karena Tuhan selalu mau kita ini lebih baik, lebih baik. Maka kita jangan putus asa. Masih ada jalan. Minta peluang baru dari Tuhan. Supaya kita ini menyadari. Jangan-jangan juga itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Masih ingatkah kita bagaimana pentingnya memahami kehendak Bapa? Doa yang diajarkan Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Tuhan mau kita memahami kehendaknya. Betapa indahnya kalau kita memahami kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Biar kita mengenal kehendak Tuhan. Kita menyesuaikan diri dengan maunya Tuhan. Maka disinilah tadi kita perlu memohon hikmat dari Tuhan. Memohon penyingkapan. 1 Petrus 5, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Juga mendorong kita untuk tetap berdoa. Tetap berdoa. Supaya kita dapat memahami keadaan itu dengan tepat. Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kegagalan. Agar melaluinya atau setelahnya kita dapat berubah lebih baik. Bila manakah? Apakah yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah bila kita menerima konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah ya apa yang seharusnya ganjaran yang kita dapat. Entah itu tadi karena salah kita atau bukan karena salah kita. Coba kita kembali lihat beberapa nats mengenai hal ini. Lukas pasal 15 soal anak bungsu. Lukas pasal 15 soal anak bungsu mulai ayat 17, 18, 19, 20. Saya bacakan demikian bunyinya. Lalu anak bungsu itu yang gagal, yang susah, menderita, sakit, kekurangan. Ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa saja. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati sang ayah oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Anak ini adalah anak yang kemudian jadi tahu diri. Sebelumnya dia tidak tahu diri. Dia menyalahgunakan kasih karunia, tanda dia tidak tahu diri awalnya. Tetapi setelah dia mengalami kegagalan akibat kesombongannya, dia sadar. Dia menyadari keadaannya. Tidak seharusnya aku kelaparan, tidak seharusnya aku penyakitan, tidak seharusnya aku kekurangan, tidak seharusnya keadaanku begini rupa. Di rumah Bapakku banyak makanan, mengapa aku harus begini terus? Aku akan bangkit, aku akan berubah. Tapi dia berkata juga menerima konsekuensi. Aku tidak layak disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai hamba saja, yang penting aku selamat, yang penting aku berubah. Inilah contoh yang baik yang dapat kita turuti dari orang bersalah seperti anak bungsu. Akibat dari kesalahannya, dia mau menerima kompensasi. Saya ulangi, konsekuensinya. Dia tidak melawan. Dia mengiyakan kesalahannya tadi. Dia tidak menuntut macam-macam. Cukuplah asal aku hidup, katanya. Cukuplah asal aku ini bisa tidak kelaparan, katanya. Cukuplah asal aku ini dapat berpakaian kembali. Tapi karena kerendahan hatinya, bapaknya berbelas kasihan. Mari seperti itu. Rendahkan hati kita
kita memang telah berbuat salah barangkali kepada istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita dalam urusan keluarga. Atau kita ini keliru dalam berbisnis. Kita foya-foya menyalahgunakan akan keuangan. Kita menyalahgunakan kesehatan kita, kekuatan tubuh kita sehingga kita penyakitan. Kita konsumsi yang tidak seharusnya, minum yang tidak seharusnya, makan yang tidak seharusnya. Memang ada hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Tapi kita harus mau menerima konsekuensi. Saya jadi teringat juga dengan Zakeus. Dia menyadari keadaannya. Dia ingat bagaimana dia mengumpulkan banyak harta dengan cara memeras orang lain. Atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang pejabat perpajakan atau cukai pada zaman itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang-orang menyindir dia sebagai orang berdosa. Dia tidak melawan. Dia berkata di dalam Lukas 19 ayat 8 kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Dan separuh lagi adalah garansi. Jika ada orang yang pernah kusakiti, yang pernah kurugikan, pernah kuzolimi, aku akan bayar 4 kali lipat. Inilah contoh orang yang menerima konsekuensi kegagalan karena salahnya. Hidupnya negatif karena dia salah dan dia berani bayar harga. Tetapi juga kalau itu bukan karena salah, maka orang tersebut akan mendapat yang positif berupa kompensasi dari Tuhan. So Tuhan tidak tutup mata. Kalau kita ini salah, kita akan mendapatkan ganjaran yang tidak enak. Tapi kalau kita benar, lalu karena kebenaran atau yang benar itu kita jadi susah. Kita pikul salib. Kalau kita pikul salib, kita akan dapat pemuliaan. Seperti kata ungkapan umum, no crown without cross. No cross, no crown. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyalipan, tidak ada pemuliaan. Maka ketika kita dizolimi orang, ketika kita mengalami aniaya, ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa bernapas dengan baik, ketika kita tersengal-sengal, ketika kita kurang oksigen, ketika kita kurang makanan minuman, ketika kita kurang nutrisi, asal bukan karena salah kita. Ingat baik-baik bahwa Tuhan mencatat setiap derai air mata kita. Mazmur pasal 56 ayat 9. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung Tuhan. Air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Sengsara kita dihitung oleh Tuhan. Air mata kita ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Maka kalau kita miskin kekurangan seperti di dalam Matius 5 ayat 3 dan 4. Kita susah seperti dalam ayat ini juga. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena Engkaulah yang punya kerajaan sorga. Asal kita miskin bukan karena kita malas. Tapi kalau kita miskin karena dizolimi, kita miskin karena situasi sosial yang sulit, kita miskin karena dipermiskin oleh orang lain, kita miskin karena faktor kelahiran kita yang lemah secara fisik, kita tidak mampu bersaing seperti orang lain lakukan. Tenang, kamu memiliki kerajaan Allah. Haleluya. Dan ayat 4, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapakah penghibur bagi orang-orang susah? Tuhan Allah. Dia tahu apa yang terjadi. Maka sekali lagi ketika kita mengalami kegagalan, jadikan itu sebagai ujian iman untuk kita mendapatkan perubahan hidup yang lebih baik. Saya jadi teringat kegagalan ekonomi dari nelayan yang bernama Simon Petrus sebelum jadi rasul. Dalam kitab atau Injil Lukas pasal 5,
Dia semalam-malaman telah menebarkan jala dengan tim kerja sepelayanan, sepekerjaannya, tetapi tidak mendapat hasil. Namun dia tidak putus asa. Hal ini terlihat dia tetap membantu pelayanan Kristus di Danau Galilea untuk mengajar banyak orang ketika itu. Dia pinjamkan perahu kosongnya, dia tidak balikkan, dia tidak buang. Dalam ayat 1 dan 2 disebut dia mencuci jalannya. Ini tanda sebagai seorang pekerja yang tetap rajin. Walaupun tidak ada hasil tapi tetap punya pengharapan, dia cuci jalannya. Karena dia berpikir besok aku akan dapat. Jadi orang ini adalah contoh yang baik. Simon Petrus mengalami kegagalan bukan karena salahnya. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Terlebih tadi dia mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan butuh perahu kosong dan dia pinjamkan bahkan menemaninya dalam pelayanan seharian itu. Atau beberapa jam itu. Indah sekali di dalam ayat 5 dikatakan apa? Mulai dari ayat yang ke-4. Setelah selesai berbicara ia berkata, Kristus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Haleluya. Haleluya. Inilah berkat bagi orang yang menderita kekurangan bukan karena malasnya. Jadi kesulitan itu, kegagalan itu melaluinya dapat terjadi kehidupan yang lebih baik. Bahkan menjadi berkat bagi sesama. Bukan hanya perahunya yang kosong, perahu orang lain juga kosong. Dan sekarang dibalik, bukan hanya perahunya yang terisi, perahu orang lain juga terisi karena dia jadi saluran berkat Tuhan. Marilah kita seperti itu Bapak Ibu. Maka walaupun kembali kalau kita ini salah, lalu kita sadar, jangan takut. Kalaupun kita didisiplinkan, semua ada proporsinya. Di dalam Ibrani pasal 12, ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia ini, di rumahmu saja, kata penulis surat Ibrani ini, mendidikmu kalau kamu salah sebagai anak dari Bapa. Apalagi Bapamu yang di sorga. Tetapi itu dilakukannya supaya kamu jangan kehilangan kekudusanmu. Kamu didisiplinkan karena dia mengasihimu sebagai anak. Dia benar memperlakukanmu sebagai anak. Maka kamu jangan takut. Semua pendisiplinan dari Tuhan ada akhirnya. Dia bukanlah pendendam. Dia tidak menghukum melebihi akan kekuatan kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik. Ayat 9, 10, 11, 12. Kalau dirangkumkan, Tuhan itu tidak menghukum melebihi akan kesalahan kita. Bahkan mengurangi hukuman. Mendapatkan remisi demi remisi, remisi demi remisi. Hingga sebenarnya tinggal sedikit saja kita ini mengalami hukuman itu. Karena Tuhan itu baik mendidik kita. Makanya kalau kita bersalah seperti yang dilakukan Yudas sekalipun. Kalau kita menyadari kesalahan kita, jangan kita menghakimi diri kita sendiri. Jangan kita gantung diri. Yudas Iskariot sudah salah menyerahkan Tuhan Yesus, dia juga menggantung dirinya sendiri. Dia membuat Tuhan Yesus tergantung di salib, dia juga menggantung dirinya sendiri. Dia salibkan dirinya sendiri. Ini tidak boleh. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Bukan begini cara menyelesaikan masalah karena dosa. Serahkan kepada Tuhan Sang Hakim yang adil. Kita boleh mengaku dosa tapi jangan menghukum diri kita sendiri. Menyalibkan diri kita sendiri. Supaya kita mengalami hidup yang lebih baik. Setelah gagal
Bila manakah itu? Bila manakah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan? Yang ketiga, terakhir dalam kesempatan ini adalah bila kita mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Coba kita lihat beberapa nats, walaupun tidak terlalu banyak lagi durasi yang tersedia. Kita lihat surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 11. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Paulus teringat betul akan keberdosaannya di masa lalu. Memang keberdosaan Paulus bukanlah dia kriminal sosial karena suka ganggu orang, bukan. Tetapi dia ini salah memahami kemesiasan Kristus sehingga dia membela kelompoknya secara agamawi, secara keliru. Tapi itu pun adalah dosa. Dosa yang berat dilakukan. Dia berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 13, aku ini seorang yang ganas. Aku seorang yang ganas. Aku seorang yang keras kepala. Tetapi setelah dia berjumpa Kristus, dia mengalami perubahan. Dan dia berkata, aku tidak sia-siakan anugerah. Perjumpaan dengan Kristus itu menjadikan dia mengalami kehidupan yang baru lebih baik. Setelah dia gagal sebelumnya, dia tidak mau gagal lagi. Dan menyadari ketertinggalannya, dia berlari lebih keras. Berlari begitu rupa. Dia tidak mau ketinggalan mahkota surgawi. Maka apa yang dikatakan beliau, yang disukainya pada akhirnya adalah Filipi 3 ayat 10, 11, 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 14 lompat. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mengejar ketertinggalan. Setelah kita pernah gagal. Apakah kita gagal karena salah atau bukan karena salah kita. Sebagai salib atau karena dosa kita. Biarlah kita sekarang mengejar ketertinggalan. Jangan terlalu santai di zaman akhir ini. Jangan buang-buang waktu lagi di sisa hidup kita. Lakukan 2 kali lipat pekerjaan yang lebih baik. Kita harus memiliki extra mile atau mil kedua. Kita harus lebih sabar. Kita harus lebih tabah. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak beribadah. Lebih banyak berbuat baik. Lebih banyak membantu sesama. Lebih banyak mengampuni. Lebih banyak yang semua negatif kita tinggalkan. Kita mau mengejar ketertinggalan kita. Kita lebih rajin bekerja. Lebih rajin melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Dan akhirnya kita boleh menyatakan seperti Paulus lagi di dalam Galatia 2 ayat 20-21. Hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21-22. Bagiku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup bagi Kristus, mana yang kupilih? Aku tidak tahu. Dua-duanya adalah biarlah terjadi. Kalau aku mati dalam Tuhan. Aku tidak mati sia-sia. Dan aku selama hidup aku mau bekerja memberi buah. Kita kejar ketertinggalan kita.
Jadi kita mengalami kegagalan demi kegagalan dalam bidang apapun, kapanpun itu dahulu. Biarlah atau sekarang ini kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita susah, sakit, kekurangan, menderita, terzolimi dan lain-lain hal. Kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan. Bila manakah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan? Setelah kita membaca-baca firman tadi, sebatas yang dapat saya uraikan, paling tidak 3 kondisi atau 3 pendukung atau faktor umum. Bila manakah kita dapat berubah lebih baik setelah mengalami kegagalan? Kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pelayanan, kegagalan dalam apapun. Yang pertama adalah bila kita melakukan koreksi, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kalau itu karena salah kita bertobat. Dan kalau itu sebagai salib kita pikul dengan kekuatan ilahi. Yang kedua, bila kita menerima konsekuensi. Syukurlah kalau konsekuensinya adalah positif. Karena jangan-jangan itu bukan karena salah kita. Kita menderita atau gagal. Terima kasih kita masih dapat berbuat, mengalami hal yang lebih bagus dari Tuhan. Tidak pernah lupa akan kebaikan kita di masa lalu. Tapi kalau itu adalah karena salah, biar kita hadapi dan kita berkata, aku layak didisiplinkan. Dan disitulah muncul kerendahan hati dan Tuhan akan mengurangi akan masa hukuman. Dan akhirnya kita mengejar ketertinggalan kita supaya kita di sisa hidup ini, di sisa zaman ini, kita tidak lagi berleha-leha. Kita gunakan segala daya upaya untuk melakukan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian Anda bersedia mendengarkan uraian khotbah hari ini dari saya Paul Takepi Sibarani. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada ya, GKRI Jemaat Mangga Besar yang diurapi oleh Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua lanjut usia, saudara-saudaraku, jangan pernah kecewa. Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan, sekaligus untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas gereja kami GKRI Jemaat Mangga Besar yang selalu diurapi oleh Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas hamba-hambamu yang terus berdoa bagi kami di gereja kami. Ibu Gembala Sidang Perintis, Ibu Lydia Betsy Suciono, Mami Boksu, engkau berkatilah. Berkati juga Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Dr. Rohana J. Suciono. Berkatilah semua hamba-hambamu di gereja kami. Semua pendeta, semua penginjil, semua diakan, semua pembina iman, semua pembina rohani, semua ketua-ketua komisi, semua pengurus-pengurus ibadah, semua aktivis, semua tua-tua, semua saudara-saudara kami, sehat maupun sakit. Terlebih mereka yang sakit, Tuhan jamalah, sembuhkanlah dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Termasuk yang kena COVID, paparan COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, biar ada hikmat Tuhan, ada penyelesaian, ada bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib menyembuhkan. Kalau butuh asupan, nutrisi, vitamin dan juga obat-obat dan oksigen dan apapun Tuhan peralatan medik. Dalam nama Tuhan Yesus supaya tersedia dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapak berkati saudara kami yang sedang mengalami kedukaan, kemalangan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, dibawa oleh Bapa Surgawi lebih dahulu. Tuhan memberkati, berikan penghiburan, berikan Tuhan Yesus kekuatan iman dan pengharapan surgawi. Bapa dalam surga, berkati Tuhan yang berekonomi, berpekerjaan, semua kegiatan hari-hari, semua keperluan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal untuk membayar biaya sekolah anak, cucu, ataupun untuk membayar biaya-biaya kontrakan rumah, ataupun sewa, ataupun kredit. Tuhan Engkau memberkati sekaliannya. Bapa berkati kami, supaya kami kuat, supaya kami tabah, supaya kami Tuhan boleh sabar, supaya kami juga ada ide-ide yang brilian dari Tuhan, supaya kami melihat dengan jelas Tuhan, di mana Tuhan Yesus padang rumput yang hijau bagi kami, di mana mata air yang tenang. Engkau gembala yang baik, tuntunlah kami ini umat-Mu. Tuhan kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk saudara kami yang susah, sedang sakit, sedang gagal, sedang mengalami masalah. Biar lewat itu semua kami boleh petik pelajaran demi pelajaran spiritual dan kami bawa ke hadirat Tuhan.
dan kami mendapat hikmat untuk menjalaninya. Bapa di dalam surga, berkatilah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri yang ada, semua petugas-petugas negara, semua Tuhan Yesus yang bekerja di dalam segala aspek kehidupan, khususnya termasuk juga di perekonomian dan sekaligus bidang kesehatan Tuhan, untuk menanggulangi juga mencegah adanya paparan virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat bijaksana, kekuatan ekstra kepada mereka. Demikian pula kami Tuhan, supaya kami berjaga-jaga sembari berdoa, supaya kami punya kebijaksanaan dari Roh Kudus, hikmat dari Tuhan menjalani hidup ini. Dengarlah doa-doa kami yang walaupun banyak, sebanyak apapun tetap saja kurang. Karena begitu banyak pergumulan kami Tuhan, dan tetapi juga terbatasnya kata-kata yang dapat kami ucapkan. Sempurnakanlah doa-doa kami Bapa, dan berkatilah kami ini Bapa. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sejenak. Arahkanlah hati pemikiranmu kepada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan ada berkat bagi kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus lah. Dan penghiburan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati kita semua. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan masing-masing bersaat teduh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Harap berkenan untuk melihat tayangan Warta Jemaat pada setelah akan saya selesai bicara. Tuhan memberkati. Shalom.